endapan dari oksigen adalah air. Jadi partikel terkecil daripada air adalah oksigen. Jadi air mempunyai molekul air, partikel dari air adalah oksigen, yaitu bagian dari air yang terkecil adalah oksigen. Ini tumbuhan pakis kawan, hidup di sini. Ini saya coba dengan beberapa limbah pakaian, saya taruh seperti ini, kemudian terus-menerus saya manfaatkan agar ini untuk menghadang aliran-aliran air yang tumpah dari pipe atau dari air hujan. Setelah itu tumbuh lumut-lumut seperti ini. Dari air kemudian endapan air tumbuh lumut seperti ini. Setelah tumbuh lumut seperti ini tentu mampu ditumbuhi tumbuhan pakis seperti ini kawan. Untuk menumbuhkan tumbuhan pakis itu sangat mudah. Tentu saja kadang-kadang bisa tumbuh di median natrium zat seperti batuan, juga dari endapan-endapan oksigen yang berupa air juga mampu menumbuhkan tumbuhan pakis. Oleh sebab itu kawan, terhubung di sini saya perjelas bahwa seperti batuan kapur putih itu sebenarnya berasal dari zat air berupa endapan. Endapan dari oksigen adalah air, sedangkan endapan air sendiri itu juga berupa lumut-lumut akhirnya menjadi tanah. Tetapi dari kolaborasi antara air, lumut, juga tanah juga mampu menghasilkan endapan atau zat yang materi-materi alam yang lain seperti batuan kapur putih. Agar sahabatku jelas, endapan dari air adalah oksigen. Kemudian endapan dari oksigen adalah air. Kemudian endapan dari air mampu tumbuhkan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dari proses yang tidak kita ketahui akhirnya menebal menjadi tanah. Kemudian dari proses air, tanah, akhirnya juga ada materi yang baru lagi yang namanya batuan, termasuk batuan kapur putih. Dan itu kita yakini bahwa endapan dari air itu juga mampu menghasilkan materi seperti batuan. Nah, ini yang saya maksud, walaupun tumbuhnya bukan di batuan, tapi tumbuhan pakis batu itu juga mampu ditumbuh seperti ini. Tempat tumbuh kembang seperti ini. Jadi nyata sekali bahwa median batuan kapur putih adalah zat natrium yang memang mampu ditumbuhi oleh tumbuhan pakis. Juga demikian dari endapan seperti ini mampu tumbuh tumbuhan pakis. Untuk natur sistem kali ini kawan, kita buktikan bahwa dari rembesan air juga mampu menghasilkan benda padat seperti ini kawan. Inilah yang saya maksud. Dan benda padat dari rembesan air kalau kolaborasi dengan tanah, ada sel matahari, juga sel-sel dari air, oksigen itu sendiri juga akan mampu menumbuhkan materi yang besar berupa benda batu-batuan. Seperti batuan kapur putih ini kawan, kalau terus dialiri dari energi air, kemudian penataan kita ada media tanah di sini merembes ke bawah. Tentu saja proses-proses batuan kapur ini akan mengembang kawan, tentu akan menebal. Dan kita yakini bahwa
materi batuan adalah zat utama yang membentuk batu-batuan adalah zat air, kawan, yaitu dari endapan air. Sedangkan air berasal dari endapan zat oksigen. Sekali lagi kawan, akan saya perjelas bahwa tumbuhan pakis seperti ini tentu akan mudah tumbuh dengan median natrium berasal dari zat batuan kapur putih. Tetapi juga mampu tumbuh kembang ketika median-median di sekitarnya berasal dari tumbuhan lumut. Juga yang tidak kalah penting, bahwa endapan dari oksigen adalah air. Air juga mampu merubah keadaan ketika endapan dari air itu juga mampu berubah menjadi benda batu-batuan. Apalagi kalau air ada kolaborasi dengan lumut, dengan median tanah, kemudian sel matahari, cukupnya oksigen akhirnya juga menumbuhkan batu-batuan, baik batuan kapur atau batuan yang lain, seperti ketika kita semuanya melihat batu-batu karang yang terus berubah, yang terus membesar. Itulah yang saya maksud bahwa zat air adalah penentu dari kejadian benda-benda seperti benda batu-batuan. Walaupun dalam proses-proses yang memang sangat lama, bahkan sudah jutaan atau miliaran tahun yang tidak kita ketahui persis. Semoga Natureplan kali ini membawa manfaat terus kita untuk mengetahui akan hal ini. Semoga ini menjadi hobi yang saling untuk memberi manfaat. Menempel di dinding-dinding didahului dengan tumbuhan lumut, kawan. Tentu oksigen kasa halus atau oksigen adalah satu bentuk suplai energi sehingga tumbuh-tumbuhan itu mampu tumbuh kembang. Light generative air adalah bagian daripada organ zat yang mampu sebagai median untuk bergeneratifnya sebuah tanaman di bumi. Inilah yang saya maksud, kawan. Ini adalah tembok yang sudah tertumbuh tumbuhan lumut, juga tumbuhan pakis mampu tumbuh kembang di sini. Tentu suplai dari oksigen, juga oksigen kasa halus, membuat organ zat memberikan kehidupan di alam kita. Ini sampling sederhana. Di sini pun mampu tumbuh kembang tumbuh-tumbuhan tanpa kita harus menanamnya.